Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anjali Patras, jurusan Akuntansi, Prodi Akuntansi Keuangan D4, semester 6, kelas 6D. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi untuk pusat dan daerah. Cabang mempunyai otonomi sendiri dalam hal menyelenggarakan pembukuan. Cabang berusaha dan bekerja sebagai unit usaha yang berdiri sendiri. Dalam usahanya tersebut, cabang diberi modal kerja oleh kantor pusat baik berupa uang kas, barang-barang dagang, maupun aktiva-aktiva lainnya. Otonomi yang lain diberikan kepada cabang oleh kantor pusat adalah: yang pertama, cabang dapat membeli sendiri barang dagang dari pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan permintaan barang dagang yang tidak dapat dipenuhi oleh kantor pusat. Yang kedua, cabang dapat melakukan aktivitas penjualan mulai dari usaha untuk mendapatkan pembeli, mengirimkan barang dagang beserta membuat fakturnya, dan menagih piutangnya serta menyimpan uang hasil dari penjualan tersebut. Dari hubungan antara kantor pusat dan cabang dikenal adanya sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Dalam pembahasan ini akan diuraikan hubungan kantor pusat dan kantor cabang dengan menggunakan sistem desentralisasi. Hubungan antara kantor pusat dan cabang akan tampak pada rekening timbal balik, yaitu rekening buku besar yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak. Rekening timbal balik tersebut adalah di kantor pusat mempunyai rekening RK kantor cabang, sedangkan di cabang mempunyai rekening RK kantor pusat. Penggunaan masing-masing rekening tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantor pusat terdapat rekening RK kantor cabang yang penggunaannya adalah debit. Yang pertama, untuk mencatat pengiriman uang atau pengiriman barang ke kantor cabang. Yang kedua, untuk mencatat pembebanan biaya kepada kantor cabang. Yang ketiga, untuk mencatat pengakuan laba dari operasi kantor cabang. Sedangkan untuk kredit, yang pertama untuk mencatat penerimaan uang dari kantor cabang. Yang kedua, untuk mencatat penerimaan kiriman barang atau pengembalian barang dari kantor cabang. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mencatat pengakuan rugi dari operasi kantor cabang. Selanjutnya kita lanjut di pengiriman kekayaan antar cabang. Hubungan antara kantor pusat dan cabang dapat terus berkembang sehingga ada kemungkinan kantor pusat akan mempunyai kantor cabang lebih dari satu. Apabila hal semacam ini terjadi, tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya transaksi antara cabang yang satu dengan cabang yang lainnya. Salah satu bentuk transaksi antara cabang adalah transaksi pengiriman kekayaan antar cabang yang meliputi: yang pertama, pengiriman uang transfer kas antar cabang. Pengiriman uang antar cabang ini dapat terjadi karena cabang yang satu mengirimkan sejumlah uang kepada cabang yang lain, baik atas kemauan sendiri maupun atas kemauan dari kantor pusat. Yang kedua, pengiriman barang antar cabang. Yang dimaksud dengan pengiriman barang di sini adalah pengiriman barang dagangan, seperti halnya pada transfer kas. Pengiriman barang dagang antar cabang ini otorisasi tetap ada pada kantor pusat. Untuk pengiriman barang dagang ini menimbulkan masalah tersendiri, yaitu ongkos angkut untuk pengiriman barang dagang dari cabang pengiriman barang ke penerimaan. Selanjutnya, yang terakhir, pengiriman barang ke cabang di nota di atas harga pokoknya. Tujuan pengiriman barang ke cabang di nota di atas harga pokoknya dimaksudkan untuk menutup sebagai ongkos pengurusan dan ongkos pengawasan serta menutup biaya-biaya administrasi yang menyangkut hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Kita lanjut dalam rekonsiliasi antara kantor pusat dan kantor cabang. Rekonsiliasi bertujuan untuk mencocokkan catatan transaksi antara dua pihak yang memiliki hubungan bisnis yang rutin. Misalnya saja dikenal rekonsiliasi antara bank dengan perusahaan maupun rekonsiliasi antara induk dan anak perusahaan. Termasuk pula rekonsiliasi antara pusat dan cabang. Transaksi yang berhubungan antara kantor pusat dan cabang dapat dilihat pada rekening koran masing-masing buku yang ada pada masing-masing pihak, yaitu rekening RK kantor pusat pada buku cabang dan rekening RK kantor cabang pada buku pusat. Masing-masing rekening tersebut harus mempunyai saldo yang sama besarnya.
Hal ini disebabkan karena setiap transaksi yang terjadi antara kantor pusat dan kantor cabang akan dicatat oleh kedua belah pihak sehingga saldo rekening koran pada masing-masing pihak akan selalu menunjukkan saldo yang sama. Apabila terjadi saldo yang tidak sama, ini berarti ada salah satu pihak yang belum mencatat transaksi tersebut atau ada kesalahan dalam pembukuan. Jika terjadi hal semacam ini, perlu diadakan suatu rekonsiliasi antara kantor pusat dan cabang agar diperoleh saldo yang sama. Proses rekonsiliasi kantor pusat dan cabang ini mempunyai cara yang sama seperti proses rekonsiliasi antara bank dan perusahaan. Kita lanjut dalam penyusunan laporan keuangan gabungan antara pusat dan cabang. Pada akhir periode akuntansi, kantor pusat dan kantor cabang harus menyusun laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan atau neraca dan hasil usaha atau rugi laba dari operasinya selama satu periode. Yang wajib membuat laporan keuangan gabungan adalah kantor pusat. Laporan keuangan gabungan antara kantor pusat dan kantor cabang terdiri dari neraca gabungan dan laporan laba rugi gabungan. Dalam penyusunan neraca gabungan dan laporan laba rugi gabungan, semua transaksi antara pusat dan cabang dibatalkan dan kekayaan serta hutang cabang dan pusat dijadikan satu. Penyusunan neraca gabungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menghapus saldo rekening RK kantor pusat dengan RK kantor cabang dan saldo rekening hutang dengan piutang antara kantor pusat dan cabang yang ada pada neraca individual kantor pusat maupun kantor cabang. B. Menjumlahkan saldo rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening hutang yang ada dalam neraca individual kantor pusat dan cabangnya. Sedangkan untuk penyusunan laporan laba rugi gabungan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Menghapuskan saldo rekening pengiriman barang dari pusat dengan rekening-rekening pendapatan dan biaya yang terjadi antara pusat dan cabang. B. Menjumlahkan saldo rekening-rekening pendapatan dan laba di luar usaha, rekening-rekening biaya rugi di luar usaha yang terdapat dalam laporan rugi laba individual kantor pusat dan cabang. Demikianlah materi yang sudah saya bawakan. Disampaikan banyak terima kasih.